Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aditya Aryus dengan NPM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari pada blok BD1 Anatomi 3. Meiosis adalah bentuk pembelahan sel yang menghasilkan produksi 4 sel haploid dari satu sel diploid. Ini berbeda dari pembelahan sel umum atau mitosis yang menghasilkan 2 sel diploid identik dari satu sel diploid. Meiosis terjadi dalam 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Masing-masing mengandung bentuk khusus, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Interfase hanya dapat diamati pada fase pertama meiosis. Selanjutnya ada pembuahan atau fertilisasi. Terjadi ketika sperma memasuki rahim dengan cara berhubungan seksual, kemudian memasuki tuba falopi dan melakukan perjalanan ke hulu ke ampula tuba falopi. Selama minggu pertama perkembangan, telur yang dibuahi melengkapi meiosis 2 dalam ampula tuba falopi. Setelah selesai meiosis 2, oosit yang dibuahi bergerak dari tuba falopi ke rahim yang merupakan lokasi implementasi embrio ke dalam dinding rahim. Selanjutnya, perkembangan pada bagian leher dan kepala. Perkembangan ini dimulai pada minggu keempat dan kelima. Melalui proses pertumbuhan jaringan mesenkim di wilayah kranial embrio menghasilkan pembentukan lengkungan faring yang akan dipisahkan oleh celah. Lengkungan ini berperan besar pada pembentukan kepala. Lengkungan faring sendiri terbagi menjadi 4. Lengkungan faring pertama dipersarafi oleh saraf trigeminal atau CN5 yang selanjutnya akan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada maxillary prominens pada bagian dorsal akan menjadi tulang maksila zygomatic dan bagian dari tulang temporal dikaitkan dengan maxillary cartilage yang akan membentuk incus. Kemudian yang kedua ada mandibular prominens pada bagian ventral akan menjadi tulang mandibula dikaitkan dengan tulang rawan Meckel yang membentuk malleus serta ligamen sphenomandibular. Selanjutnya ada lengkung faring kedua yang membentuk processus proses styloid, ligamen styloid, tubuh bagian atas dan tanduk tulang hyoid yang lebih rendah, dipersarafi oleh saraf wajah atau CN7. Kemudian ada lengkungan faring ketiga membentuk tubuh bagian bawah dan tanduk hyoid yang lebih besar, dipersarafi oleh saraf glosopharyngeal atau CN9. Yang terakhir ada lengkung faring keempat membentuk tulang rawan laring, yaitu tulang rawan tiroid, corniculate, dan cuneiform, dipersarafi oleh saraf vagus atau CN10. Selanjutnya ada perkembangan wajah. Pada minggu keempat, struktur wajah pertama kali terlihat. Di bagian sentral ada stomodeum atau mulut awal, bagian inferior ada mandibular prominens, bagian lateral ada 2 maxillary prominens, bagian superior ada frontonasal prominens dengan palakot hidung. Pada minggu kelima, palakot hidung memperdalam lubang hidung yang dikelilingi oleh nasal prominens. Sedangkan pada minggu ke-6 dan ke-7, mandibular prominens berubah menjadi rahang. Mata terlihat di sisi lateral wajah, nasolacriminal groove terbentuk, medial nasal prominens tumbuh dan menyatu di garis tengah, medial dan lateral nasal prominens menyatu dengan maxillary prominens membentuk pipi dan bibir atas, frontonasal prominens membentuk dahi, hidung, dan pildrum. Sedangkan mandibular prominens membentuk mandibula dan area anterior ke telinga. Selanjutnya adalah pembentukan palatum primer dan sekunder. Untuk pembentukan palatum primer dimulai pada minggu keempat, ditandai dengan pembentukan prominensia facialis. Dilanjutkan dengan penyatuan prominensia nascialis lateralis dan prominensia nascialis medialis. Jika gagal, akan terbentuk celah pada palatum primernya. Pada minggu ke-7 akan ada pelebaran ke posterior dari pada minggu ke-9, kedua sisi palatum primer dan septum nasal inferior mulai berfungsi di sebelah ventrodorsal. Dan pada minggu ke-10, bagian ventra palatum sekunder mengeras melalui kondensasi mesenkiminal, yaitu osifikasi endokondral. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.